Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Video kali ini Ute mau menjelaskan apa aja sih makanan yang bisa dikonsumsi oleh maggot teman-teman. Nah, bisa kalian lihat sendiri, ini maggot Ute yang berusia lebih dari 2 minggu ya teman-teman, yaitu tepatnya sekitar 16 hari teman-teman setelah menetas. Nah, di sini banyak banget jenis makanan yang udah Ute kasih, ada timun, ada kulit pepaya juga. Terus di sini ada juga bangkai ular teman-teman. Nah, jadi si maggot itu tidak pilih-pilih masalah makanan teman-teman. Mereka bukan picky eater ya, atau pemilih makanan. Apa aja dilahap supaya dia bisa bersiap-siap untuk melewati masa pupa atau masa bertapanya dia ya teman-teman. Jadi mereka harus memiliki cadangan makanan dalam tubuhnya, yaitu berupa lemak seperti itu teman-teman. Makanya dia makan terus nih sampai tahap ini nih, tuh lihat tuh. Terus yang di box yang kedua ini ada box penetasan ya teman-teman. Ini umurnya udah sekitar 2 hari dari pemanenan, tapi belum terlihat juga menetasnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini sumber makanannya Ute pakai pur halus sama dedak dicampur ya, teman-teman. Terus ini ada box yang ketiga tuh. Mereka asik banget makan timun. Sebetulnya apa aja ya dia makan tuh. Terus tadi juga bangkai ular dimakan juga, teman-teman. Nah, untuk kalian yang masih penasaran apakah makanan maggot itu harus difermentasi, sebetulnya untuk maggot itu nggak perlu teman-teman difermentasi. Nah, sebetulnya makanan yang harus difermentasi itu sejatinya hanya untuk memancing si indukan lalat BSF di alam teman-teman. Jadi dia senang banget makanan-makanan yang udah difermentasi karena wanginya kan menyengat. Jadi si lalat itu tahu kalau di situ ada sumber makanan yang bisa membuat anak-anaknya ini jadi aman gitu sebetulnya. Jadi kalau untuk pembesaran maggotnya, kalau tidak difermentasi pun tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, ini yang box yang keempat ya. Mereka juga lagi sibuk makan nih tuh. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalian gak usah bingung-bingung jenis makanan untuk maggot apa aja asal bukan sampah plastik dan yang tidak membusuk ya teman-teman. Selama sampah tersebut bisa membusuk, itu bisa dimakan sama maggot kayak gitu. Nih nanti Ute coba mau ngasih dia sisa nasi ya teman-teman. Nah ini ada sisa nasi yang dikasih dari ibu Ute. Mau Ute kasihin ke si maggot daripada nggak bermanfaat ya teman-teman. Dan kalaupun dibuang ke tong sampah malah bikin sampahnya jadi bau ya teman-teman. Kasihan para petugas kebersihan. Jadi kita sadar diri kalau buang sampah di tong sampah itu ya sampah plastik aja atau sampah-sampah yang tidak membusuk. Kalau sampah makanan kita manfaatkan aja untuk pakan maggot atau kompos teman-teman. Yuk kita coba aja langsung simulasi. Nah kayak gini nih teman-teman. Nah oh iya, untuk makanan maggot sendiri usahakan jangan terlalu basah ya teman-teman. Yang lembab-lembab aja kayak gitu tuh. Kita lihat mereka tuh makannya kayak semut teman-teman, kadang tuh digotong gitu tuh. Terus mungkin ada yang tanya juga ya, apakah maggot bisa makan sayur-sayuran, daun-daunan? Jawabannya bisa banget teman-teman. Jadi mereka makan apa aja, pokoknya yang dari hasil alam itu mereka makan teman-teman. Tapi kalau untuk pertumbuhannya yang cepat, jenis-jenis makanan yang tinggi karbohidrat dan protein itu yang sangat berpengaruh kayak gitu. Tuh gitu teman-teman. Tuh lihat tuh pada rebutan, kocak ya. Tuh. Jadi sampah-sampah makanan sekarang tuh sangat termanfaatkan gitu. Biasanya kan
suka bingung ya, buang sampahnya harus keluar rumah gitu ke tanah. Nah sekarang tinggal kasih aja ke maggot, mereka seneng banget tuh pada makan, happy maggot tuh. Mereka juga ada yang suka timun, ada yang suka nasi. Nah yang di plastik ini adalah bumbu kacang teman-teman yang nggak habis gitu, jadi ya udah sama plastiknya, terus mereka masuk ke plastiknya teman-teman untuk makan bumbu kacang. Jadi apa aja deh pokoknya tuh. Terus untuk kalian yang belum tahu maggot bisa untuk apa aja, jadi maggot itu bisa digunakan untuk pakan hewan ternak kalian ya teman-teman, misalkan ayam, mentok, terus ikan lele dan lain sebagainya. Kayak gitu pokoknya, hewan-hewan yang makan serangga kayak gitu pasti suka juga kok sama maggot teman-teman. Untuk analisa usahanya ini prospeknya sangat menjanjikan ya teman-teman. Soalnya kan dia tidak memerlukan biaya yang begitu besar, cukup memanfaatkan sampah organik yang ada di sekitar kalian. Kalian sudah bisa menghasilkan sumber pakan untuk hewan-hewan ternak dengan biaya yang sangat murah ya teman-teman tuh. Oh ya, jadi kalau kalian sebelum memulai ternak, usahakan kalian harus siap untuk pakannya dulu. Salah satunya si maggot ini teman-teman. Jadi nanti bisa mengurangi biaya produksi kalian kayak gitu. Ute sempet juga sih dapat curhatan dari teman Ute yang punya usaha ternak budidaya ikan lele. Bisa menghabiskan sebulannya itu pakan sampai 800.000 teman-teman. Nah setelah adanya maggot itu jumlahnya berkurang banget ya untuk beli pakan. Jadi si pakannya itu bisa salah satunya disubstitusi oleh maggot ini kayak gitu teman-teman. Jadi luar biasa banget ya ciptaan Allah ini, manfaatnya banyak sekali tuh. Oh ya, untuk yang serbuk-serbuk ini adalah serbuk-serbuk dedak ya teman-teman, yang udah diambil sari-sari makanannya. Terus ada juga mungkin sisa-sisa makanan yang tidak bisa dia makan, seperti ini nih teman-teman, daun pisang, karena daun pisangnya udah agak kering ya, jadi dia agak kesusahan untuk makan. Kalian juga bisa pakai gedebok pisang teman-teman. Selain itu Ute pernah lihat juga di channel YouTube yang budidaya maggot, ketika kita bingung pakan si maggotnya ini habis, kalian juga bisa menggunakan si gedebok pisang teman-teman. Jadi apa aja deh teman-teman, yang penting dia itu berair lembab gitu, jangan yang terlalu kering ya, terus agak-agak empuk mereka lebih suka tuh gitu teman-teman. Awalnya sih emang agak jijik ya, tapi Ute ngelihatnya sebagai sumber pakan yang menjanjikan sekali gitu, terutama di Satwa Sakti juga kan biasanya beli pakan. Nah sekarang kita udah bisa produksi pakan sendiri teman-teman. Nah jadi nggak khawatir kalau hewan-hewan di Satwa Sakti kekurangan makanan gitu, karena sudah ada si maggot ini teman-teman yang gizinya tinggi ya. Jadi bisa membuat satwa-satwa di Satwa Sakti bisa sehat, gemuk juga gitu. Terus daya tahan tubuhnya kuat, jadinya sehat gitu ya. Tuh. Kalian bisa pakai wadah apa aja teman-teman. Ini kebetulan box donatsu yang nganggur di Satwa Sakti ya. Tuh biasanya jadi kandang reptil gitu. Udah dibolongin juga. Nah, jadi kita nggak mengada-ngada harus beli wadah baru yang harus ngeluarin modal lagi kayak gitu. Nah ini ada juga box tahu, nggak dipakai juga, ya udah kita pakai buat pembesaran. Nah ini lama-lama kayaknya akan makin banyak ya teman-teman, soalnya ini aja tuh telur yang belum menetas gitu, sedangkan mereka itu meskipun jumlahnya segini itu nanti bakalan jadi banyak kok teman-teman kayak gitu tuh. Nah ini nanti supaya mereka jatuh kalau udah netes ke bawah nih teman-teman. Gimana, kalian tertarik gak untuk pelihara maggot di rumah?
Oh ya, sebetulnya bau nggak sih? Nah, budidaya maggot itu sama sekali nggak bau ya kalau menurut Ute. Mungkin beda sih toleransi tiap orang ya. Cuman kalau versi Ute termasuk yang nggak bau, tergantung jenis makanannya. Kalau kalian ngasih makanannya masih fresh ya nggak bau. Jadi sebetulnya yang bau itu pakan magotnya ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngasih pakan magotnya yang fresh gitu, yang belum busuk ya jadinya nggak bau teman-teman, karena mereka cepet banget kok makannya. Jadi sebelum makanan itu berubah membusuk gitu, si maggot ini udah keburu ngabisin si makanannya itu gitu. Cuman kalau tips dari Ute ya supaya nggak bau, kasih makannya itu jangan terlalu banyak-banyak. Jadi kasih kesempatan mereka buat menghabiskan makanannya yang sebelumnya kayak gitu. Jadi habisin dulu nih, kalau udah habis baru kasih makan lagi gitu. Jadinya kan nggak membusuk ya si makanannya. Kecuali kalau misalkan kalian diambrukin gitu makanan magotnya, misalkan sisa-sisa makanan nasi basi segala macam ditumpuk sekian banyaknya, sedangkan magotnya itu kewalahan, mereka kesusahan juga untuk menghabiskan, misalkan butuh waktu yang lebih lama lah ibaratnya. Tuh lihat tuh, lucu banget ya teman-teman. Coba sebentar. Untuk yang masih penasaran, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kita jawab, baik itu secara langsung melalui komentar atau melalui video berikutnya ya teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk mandiri ya teman-teman, bisa menghasilkan pakan sendiri itu luar biasa, terutama untuk kalian yang punya ternak teman-teman. Sekian dari Ute, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.